Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di pertemuan Waalaikumsalam. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Pertemuan pada sore hari ini kita akan membahas tentang kosmologi di balik gelapnya semesta. Oke, pertemuan pada sore hari ini kita juga sekaligus merayakan World Science Week yang jatuh pada bulan ini, di bulan Oktober. Moderator kita pada sore hari ini adalah Kamila Ihsanti. Beliau adalah pengurus HAJ yang juga salah satu pegawai atau staf di POJ, di Planetarium dan Observatorium. Oke, langsung aja tanpa harus berlama-lama, saya akan memberikan kesempatannya kepada Kamila. Silakan Kamila. Ya, terima kasih Andre. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa balik lagi, kumpul lagi di meskipun secara online di pertemuan rutin Himpunan Astronomi Amatir di Jakarta yang ke-12 di tahun 2020 ini. Ya, tema kali ini atau judul kali ini adalah kosmologi di balik gelapnya semesta. Apa ya, tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di acaranya HAJ, karena memang dari yang terdaftar sekitar 115 orang, sekitar 70%-nya teman-teman baru teman-teman yang baru pertama kali bergabung di kegiatan HAJ. Sekilas tentang HAJ, jadi HAJ ini komunitas pencinta langit ya, komunitas penggemar astronomi yang ada di Jakarta. Dan salah satu kegiatan kita memang pertemuan rutin dwi mingguan. Jadi setiap 2 minggu sekali kita diskusi santai mengenai topik-topik astronomi yang populer, gitu. Ya tadi seperti yang telah disebutkan oleh Andre ya, Kak Andre. Memang pertemuan kali ini sembari memeriahkan puncak dari Pekan Antariksa Dunia atau World Space Week 2020. Mungkin memang temanya tentang satelit, tapi diskusi kita kali ini temanya tentang kosmologi gitu. Nggak apa-apa ya, kalau disambung-sambungin tetap nyambung kok gitu. Jadi apapun yang kita diskusikan pada sore hari ini, itu juga salah satunya sumbangsi dari perkembangan teknologi satelit. Karena memang tentang teknologi satelit sudah dibahas di pertemuan tentang wahana antariksa, pertemuan langsung beberapa bulan yang lalu, dan juga sempat dibahas juga ketika pertemuan bersama astronom dari IAU sekitar 2 bulan yang lalu ya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat mengikutinya kali itu. Ya lalu sore ini kita akan sama-sama berdiskusi bersama seorang narasumber. Mungkin tadi yang sudah bergabung sempat mendengar ya namanya. Yang namanya adalah Adli Rahmat Renhoran. Ya Kak Adli ini salah satu pengurus Himpunan Astronomi Amatir Jakarta dan beliau sedang sibuk atau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi. Dan memang Kak Adli ini sudah lama ya berada di HAJ. Sudah dari tahun berapa Kak Adli? Kak Adli sudah bergabung? 2007. 2007 ya, dari 2007 udah 13 tahun ya Kak di HAJ gitu. Tumbuh berkembang di HAJ. Ya dan sedikit cerita sih, pertama kali ketemu Kak Adli itu saya 2010 ketika masih sama-sama di Olimpiade Astronomi ya Kak. Dan ketika itu memang Kak Adli menjadi siswa terbaik di Jakarta Timur, mewakili Jakarta Timur untuk bidang astronomi di Provinsi DKI dan sampai ke nasional di tahun 2011 ya Kak ya? 2010 ya, 2010. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti teman-teman jika teman-teman ada terfikir pertanyaan ketika Kak Adli sedang menjelaskan bisa ditulis di kolom chat, dan juga
pertemuan kali ini akan kita record, kita siarkan di YouTube channel HAJ, Humas HAJ, dan juga live di Instagram HAJ, @HAJ84. Ya, dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Kak Adli untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Kak Adli, dipersilahkan. Iya, terima kasih Mila untuk perkenalannya. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Renhoran, seperti yang tadi sudah diceritakan, dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Memang bertepatan dengan Pekan Semesta Dunia atau World Space Week ini, biasanya HAJ itu rutin diskusi soal tentang satelit-satelit antariksa buatan manusia begitu. Apalagi sekarang juga memang sedang booming space economy, di mana perusahaan-perusahaan swasta sudah mulai aktif untuk mengirim satelit-satelitnya dan nanti dibisniskan gitu. Beda dengan eranya Neil Armstrong dulu. Waktu Neil Armstrong kan mungkin itu keperluan antar negara begitu, yang tidak mencari uang. Tapi kalau sekarang sudah profit oriented gitu. Ini sekaligus untuk menunjukkan juga bahwa sebenarnya studi mengenai alam semesta itu apa yang seringkali dulu saya waktu SMP dan SMA aktif diskusi soal astronomi, dan ketika orang-orang tahu, oh kamu belajar astronomi, tapi gunanya apa begitu buat alam semesta, buat duit gitu, nggak ada cuannya gitu. Memang jawaban cepatnya adalah bahwa kita belajar ini tidak untuk melihat apa yang akan terjadi untuk hari ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Kita biasanya mempelajari ini adalah untuk sesuatu yang impact-nya itu mungkin akan kita rasakan mungkin paling cepat 5-10 tahun lagi begitu. Misalnya waktu itu dengan misi Apollo, kemudian sekarang akhirnya dengan sudah dibuka untuk swasta, jadi ada SpaceX, Blue Origin, dan lain-lainnya itu, sekarang kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada keperluan untuk tourism begitu, atau untuk transportasi secara kilat gitu, lebih cepat dari pesawat antar negara yang tadinya butuh waktu berjam-jam, idenya nanti bisa jadi sangat cepat. Atau mungkin Hubble Space Telescope gitu, kita jauh susah-susah repot-repot naikin teropong ke ruang angkasa yang gede banget, buat apa sih sebenarnya begitu. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi di situ, ternyata itu justru kita pakai untuk kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalau tadi saya sempat cerita soal Hubble Space Telescope, itu sekarang teknologinya sudah kita rasakan sehari-hari di kamera-kamera smartphone kita. Jadi spiritnya adalah bahwa ketika kita belajar mengenai alam semesta, kita mencoba menjawab yang implementasinya ini mungkin tidak hari ini atau tahun depan begitu, tapi untuk 10-50 tahun lagi mungkin untuk anak cucu kita begitu. Dan kembali ke topik utama, saya akan bercerita tentang kosmologi. Kosmologi ini merupakan suatu studi cabang dari sains yang kaitannya itu terkait alam semesta secara umum. Jadi misalnya di astronomi kita belajar soal planet-planet di tata surya, kita belajar soal matahari dan bintang-bintang lain, lalu ada struktur di dalamnya. Lalu ternyata itu membentuk juga gugus bintang, kemudian membentuk juga galaksi. Nah, kali ini kita akan belajar soal alam semesta itu sendiri begitu. Jadi kita mulai belajar dari apa saja yang ada di dalamnya, lalu kita juga akan belajar tentang struktur-strukturnya, lalu kita juga akan menyinggung soal dari mana asal alam semesta ini, dan kira-kira kita bisa nggak sih memprediksi bahwa alam semesta ini ke depannya nanti akan seperti apa. Mungkin di kesempatan kali ini saya ingin ya biasanya sih setiap tahun ngobrolin soal kosmologi saya akan memilih topik-topik yang memang ya yang lagi belajar aja sih, waktu itu lagi belajar apa terus diceritain, tapi mungkin sekarang pengen coba flashback ke materi yang pernah saya sampaikan 2014 atau 2015, pokoknya 5-6 tahun yang lalu. Itu saya akan mencoba meninjau tentang struktur-struktur kita, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal paling besar begitu. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita secara pribadi kita punya buku misalnya, buku itu terdiri dari kumpulan halaman-halaman. Kemudian halaman-halaman itu terdiri dari kumpulan paragraf-paragraf. Paragraf-paragrafnya itu terdiri dari kumpulan kalimat-kalimat, lalu terdiri dari kata demi kata dan huruf demi huruf.
Jadi yang tadinya buku, itu kita breakdown sampai elemen paling fundamental. Dalam hal ini adalah huruf demi huruf. Nah, nanti saya akan menceritakan soal alam semesta ini dari yang paling fundamental sekali, at least yang sampai saat ini kita ketahui, dan nanti sampai yang besar sekali. Nanti ada juga sisipan mungkin terkait hal-hal yang sifatnya saat ini masih spekulatif begitu. Spekulatif dalam artian perumusan secara matematis itu sudah ada, kita sudah membangun struktur soal secara saintifik juga, tapi memang untuk kebenarannya itu belum dapat kita uji melalui observasi ataupun melalui eksperimen begitu. Jadi sifatnya meskipun sudah konsisten secara matematis, tapi belum sampai saat ini belum terbukti secara observasi atau eksperimen. Dan tentu biasanya yang seperti ini jadi menarik begitu karena menyisakan ruang untuk para penggemar sci-fi atau para penggemar filsafat atau para penggemar apapun itu untuk berspekulasi di situ nanti. Ya, jadi sekarang saya akan menceritakan dari elemen yang paling terkecil dulu. Nah, studi mengenai elemen paling terkecil ini mungkin kalau teman-teman yang sudah SMP atau SMA mungkin pernah belajar mendengar yang namanya atom dulu. Atom itu berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan memang selama beberapa ratus tahun kita itu melihat, kayaknya struktur paling kecil materi di alam semesta ini kayaknya atom paling kecil begitu. Tapi kemudian secara eksperimen waktu itu ada Chadwick, lalu ada Rutherford juga, kita melihat bahwa atom itu kita bisa breakdown jadi yang paling kecil, lebih kecil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dan ternyata proton, neutron itu sendiri bisa kita bagi jadi yang lebih kecil lagi, namanya quark gitu. Partikel kecil inilah yang nanti dikenal dengan nama partikel elementer. Di sini, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Saya ingin cerita di sini. Jadi kalau kita punya batu 2, kita tumbukin, itu kan jadi batu yang lebih kecil ya. Terus kalau batu yang pasir-pasir lah jadi. Kalau pasir-pasir ini kita tumbukin juga dengan energi yang begitu besar, dia itu makin lama makin kecil, membentuk atom. Nah, atom ini kita tumbukin lagi. Akhirnya serpihan-serpihannya ini sudah mencapai suatu titik di mana dia ini tidak dapat terbentuk menjadi barang yang lebih kecil lagi begitu. Ini namanya quark. Ini kita bisa lihat geng sebelah sini ada 3 generasi quark. Quark up, charm top, down, strange bottom gitu. Ini cuma penamaan saja. Jadi kalau kita bisa lihat ini proton dan neutron itu jadi struktur yang lebih kecil, terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down atau 2 quark down dan 1 quark up begitu. Muatannya jadi ada yang plus sepertiga, ada yang min sepertiga, plus 2/3 dan min 2/3. Kemudian ada juga elemen eksotis yang namanya neutrino. Mungkin kalau kemarin sempat ikut pertemuan rutin soal matahari begitu atau galaksi, mungkin sedikit dibahas soal neutrino. Dan ada juga partikel yang sifatnya pembawa gaya begitu. Kita tahu bahwa di alam semesta ini ada 4 jenis gaya. Ada gaya gravitasi, gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Gaya-gaya yang ada ini, gaya-gaya yang biasa kita kenal, gaya-gaya lain itu biasanya merupakan penurunan dari 4 gaya fundamental ini. Kemudian ada juga, gaya-gaya itu tadi bisa direpresentasikan sebagai menjalarnya suatu partikel di ruang waktu begitu. Misalnya kalau gaya elektromagnetik itu menjalarnya foton. Terus kalau ada juga nuklir kuat dan nuklir lemah itu ada gluon, boson Z, dan boson W. Tapi untuk gravitasi memang belum ada partikel hipotesisnya namanya graviton, tapi hingga saat ini belum ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa graviton itu sudah dideteksi secara eksperimen. Dan ketika kita diskusi secara sains, tentu hakim tertingginya adalah eksperimen atau observasi begitu. Jadi kita bebas berspekulasi, berteori secara apapun, matematikanya boleh sekeren apapun, tapi hakimnya adalah, hakim tertingginya tentunya adalah eksperimen begitu. Dan terakhir ada yang nggak baru juga sih, ini waktu saya pertama ngomong, ini baru ditemukan, jadi Higgs boson, itu partikel elementer lagi, jenis partikel yang memang cukup fundamental, yang pergeserannya itu, pergeseran di medan Higgs boson ini mampu mengakibatkan perubahan massa, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang ternyata tadi saya sudah cerita, kumpulan dari 3 buah quark membentuk
satu buah proton begitu. Satu buah proton, kemudian kumpulan dari proton membentuk proton dan neutron membentuk yang diselimuti oleh elektron itu membentuk yang namanya atom begitu. Ya, sampai saat ini elektron memang tidak dapat dipecah menjadi yang lebih kecil lagi begitu, partikel yang lebih kecil lagi. Atom ini seperti yang kita ketahui, dia itu terdiri dari ada ratusan ya tabel periodik, sekarang ada 100 berapa belas apa berapa puluh gitu, saya agak lupa juga. Tapi teman-teman di situ bisa melihat bahwa uniknya dari atom-atom ini ternyata mereka punya karakteristik yang unik, seperti misalnya ukurannya atau mungkin seberapa kuat medan elektromagnetiknya begitu. Itu memang sangat unik. Nah, oke, ini kenapa ada coret-coretan saya di sini? Jadi kita sudah lihat di sini ada atom. Atom itu kalau kita zoom in itu jadi nukleus, atau nukleus itu dikenal juga dengan inti atom. Contohnya kalau di hidrogen itu kan cuma ada satu gitu, satu proton saja begitu. Kemudian kalau misalnya kita bicara atomnya uranium begitu, itu ada 92 proton di situ. Nah, nukleus ini ukurannya itu bisa teman-teman lihat, atom itu ukurannya 10 pangkat minus 8 cm. Jadi satu dibagi satu diikuti ada 8 buah angka 0 cm begitu. Kemudian nukleus ini dibagi juga menjadi proton dan neutron tadi. Mereka itu disatukan oleh gaya nuklir kuat. Kemudian proton dan neutron ini bisa dipecah lagi menjadi quark begitu. Quark ini kalau atom tadi ukurannya ada 0,0000 sampai 8 kali cm, quark ini 0,00000 sampai 16 kali cm begitu. Dan quark ini bisa kita lihat ukurannya ini tidak berbeda jauh dengan elektron ternyata begitu. Nah, kumpulan atom-atom tadi itu membentuk yang namanya molekul. Molekul ini contohnya mungkin kita biasa molekul air ya, H2O. Atau kita menghirup oksigen, itu juga molekul terdiri dari 2 buah oksigen begitu. Dan beberapa molekul ini cukup sederhana, seperti misalnya oksigen dan air tadi. Tapi ketika dia cukup kompleks, cukup banyak jumlah dan strukturnya, dia bisa membentuk sesuatu yang secara sehari-hari itu cukup familiar dengan kita gitu. Misalnya contohnya molekul yang cukup nggak familiar juga sih, tapi nanti membentuk sesuatu yang cukup familiar dengan kita sehari-hari. Misalnya molekul yang cukup banyak ini, salah satu yang paling terkenal adalah jadi DNA kita, di mana DNA itu kan menjadi sesuatu yang dibilang membawa sifat-sifat dari kita kan sebagai makhluk begitu. Misalnya kita sebagai manusia ternyata punya rambut keriting, atau rambutnya pirang, atau matanya biru begitu. Nah, itu ditentukan oleh molekul-molekul DNA tadi. Nah, ini yang saya cerita tadi, bahwa hal yang tadinya itu ukurannya sangat kecil dan strukturnya begitu jelimet, ternyata cukup dengan perubahan satu struktur saja itu bisa mempengaruhi penampilan seseorang begitu. Kita bisa melihat ada orang yang mungkin orang yang dari Jepang dengan orang yang dari Amerika berbeda dengan orang dari Indonesia begitu. Nah, hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan dari DNA-nya tadi, yang kalau kita bicara itu perbedaan secara molekuler begitu. Kemudian kalau kita zoom out lagi, ternyata kumpulan molekul-molekul ini membentuk sesuatu yang lebih kompleks begitu. Ada yang membentuk pasir seperti ini, biasanya silika begitu. Kemudian ada yang membentuk seperti ini isinya H2O, lalu di dalamnya ada garam mungkin karena air laut begitu. Bisa juga mungkin membentuk yang kompleks seperti daun-daunan gitu, atau pohon-pohon, atau mungkin batu yang sampai, pokoknya semua yang kita lihat ada di planet ini terbentuk itu diturunkan dari molekular yang sifatnya sudah dijabarkan di slide-slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang hal yang menarik adalah ketika kita mencoba zoom out,
ternyata aturan mainnya agak-agak berbeda begitu. Kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya kecil tadi, aturan main gaya yang sangat dominan di situ adalah gaya nuklir kuat maupun lemah dan gaya elektromagnetik. Aturan mainnya itu sangat mengikuti kaidah mekanika kuantum begitu. Tapi ketika kita zoom out ukurannya menjadi selevel planet bumi atau jauh lebih besar lagi, gaya yang dominan yang cukup menarik adalah cuma gaya gravitasi begitu. Gaya lainnya menjadi cukup tidak dominan, dalam artian bukannya mereka lebih lemah, justru secara kekuatan gaya-gaya lain ini lebih kuat, tapi karena secara misalnya kalau elektromagnetik secara muatan itu mereka bisa cancel out, ada positif dan negatifnya saling mengimbangi. Jadi di skala besar itu hampir tidak terasa gaya elektromagnetik ataupun gaya nuklir kuat dan nuklir lemah tadi. Hanya gaya gravitasi karena kita punya massa, dalam hal ini tanda petik muatan gravitasi, itu yang nilainya positif semua. Karena tidak ada massa negatif tadi itu, maka kita cuma melihat ada gaya tarik-menarik dari gravitasi ini. Dan yang cukup menarik lagi, kalau kita bicara kaidah yang lebih besar, aturan mainnya juga berbeda. Tadi saya cerita soal mekanika kuantum. Kalau level di sini, kita bicara soal teori gravitasi. Begitu. Kalau level ini, biasanya kita familiar dengan gravitasi Newton. Di mana, ya mungkin kalau teman-teman yang lagi sering baca dengan pandemi sekarang tuh, dulu juga pernah ada pandemi tahun 1600-an atau 1700-an. Waktu itu ada orang yang sangat jenius, namanya Sir Isaac Newton. Dia nyoret-nyoret, jadilah dia menemukan ada 3 hukum Newton tentang gerak dan juga hukum gravitasi begitu. Hukum gravitasi Newton ini menyatakan bahwa 2 buah benda bermassa, tentunya positif ya, karena kita belum melihat massa negatif, 2 buah benda bermassa itu yang terpisah dengan jarak tertentu itu akan memiliki gaya saling tarik-menarik begitu. Gaya tarik-menarik inilah yang kita kenal dengan nama gaya gravitasi. Jadi misalnya karena kita punya massa, misalnya dengan handphone kita sama-sama punya massa, itu ada gaya gravitasi juga sebenarnya. Tapi karena gaya gravitasinya sangat kecil, karena massa kita sangat kecil, dibandingkan dengan gaya tarik-menarik antara kita dengan bumi, jadi gaya tarik-menarik antara kita dengan handphone kita tadi bisa diabaikan gitu. Bayangkan saja handphone kita mungkin beratnya cuma, berapa sih, nggak nyampe 1 kilo kali ya, atau yang kalau jauh-jauh dari 1 kilo lah. Bumi itu beratnya di orde 10 pangkat 24 kg. Berarti ada 1 kemudian diikuti 24 angka 0 kg di situ. Jadi berat banget. Gitu. Bisa dibayangkan kita yang beratnya paling cuma 50 sampai 100 kilo, ya gayanya berarti jauh lebih berat gitu gaya gravitasinya. Nah, kemudian kalau kita zoom out lagi, kita akan bicara tentang di sini ceritanya foto soal bumi dari bulan begitu. Orang-orang waktu zaman Yunani mereka melihat bahwa mereka punya pendapat atau teori lah, waktu bukan teori juga. Mereka punya pendapat begitu. Mereka menganggap kalau apapun yang ada di alam semesta kita, yang ada di planet bumi ini dengan apa yang ada di langit, sifatnya itu dipengaruhi oleh 2 peraturan yang berbeda begitu. Jadi kalau ada yang ada di bawah, ya sudah yang kita amati sehari-hari peraturannya gitu. Waktu itu didominasi oleh gagasan-gagasan dari Plato dan Aristoteles. Kemudian apa yang kita lihat di langit, bintang-bintang, dan waktu itu orang-orang udah tahu soal planet, komet, itu aturan mainnya beda pokoknya kata mereka. Baru sampai Galileo sebenarnya, kemudian diikuti oleh Kepler dan Newton, akhirnya Newton yang menyimpulkan bahwa ternyata aturan mainnya itu sama loh. Seperti yang saya cerita tadi, bahwa antara kita dengan handphone, antara kita dengan bumi, antara bumi dengan bulan, nanti juga bumi dengan matahari, itu aturan mainnya sama-sama mengikuti aturan gravitasi begitu. Nah, kemudian kita zoom out juga ke skala tata surya. Di sini ada matahari, kemudian ada planet-planet, kemudian ada sabuk asteroid, lalu ada sabuk Kuiper, ada planet kerdil, ada komet. Intinya semuanya tadi betul-betul keteraturan. Yang kerennya adalah aturan mainnya sama itu tadi. Contohnya, saya sering ngomong aturan dari tadi. Contohnya mungkin gini, kalau saya di Indonesia, dengan saya hidup misalnya di Australia, atau dengan saya hidup di Afrika Selatan, itu kan aturannya beda ya, mengikuti undang-undang begitu. Nah, aturan yang saya maksud ini adalah aturan yang sifatnya universal. Yang kedua adalah kita tidak di posisi untuk bisa melawan aturan itu, karena aturan ini adalah yang namanya hukum alam, hukum-hukum fisika begitu. Salah satu hukum fisika kan gravitasi. Jadi kalau diterjemahkan dalam keseharian kita,
kalau botol minum saya lepas jatuh ke bawah, itu karena gravitasi begitu. Dengan kondisi ini, very unlikely kita bisa melihat bahwa botolnya itu nanti jadi terbang ke atas gitu. Lain cerita kalau kita lagi di permukaan ya, meskipun ini sebenarnya jatuh juga, cuma dengan kecepatan yang jauh lebih lambat begitu. Jadi aturan-aturan yang saya maksud adalah hukum-hukum fisika yang sifatnya memang universal untuk kita, mau kita hidup di sini, mau kita pindah ke planet Jupiter, mau kita pindah ke galaksi Andromeda, aturannya itu selalu sama nanti. Kemudian ada juga mengenai deep sky object. Mungkin di sini kalau di pertemuan rutin soal evolusi bintang atau galaksi sudah dibahas, saya hanya mengulang sedikit saja. Jadi ketika kita mengamati alam semesta, langit malam begitu, beberapa yang kita amati ternyata dia bukan bintang, bukan juga planet, bukan komet, pokoknya bukan sesuatu yang familiar di alam semesta ini begitu. Barulah semenjak kemajuan teknologi dan sains, kita bisa melihat ada yang namanya nebula ternyata. Ini nebula. Nebula ini adalah cikal bakal terjadinya bintang begitu. Nanti yang segede biji jeruk ini nanti berubah menjadi bintang di situ. Jadi tadinya dia cuma awan, gas dan debu kosmik. Kemudian karena ada suatu ketidakseragaman di situ, ada yang lebih rapat, ada yang lebih longgar. Yang lebih rapat ini saling tarik-menarik terus-menerus sampai jadi lebih rapat dengan temperatur dan tekanan yang meningkat, sehingga akhirnya terjadilah reaksi termonuklir. Dengan reaksi termonuklir ini terbentuklah ya pada satu titik akhirnya dia bisa memancarkan radiasi elektromagnetik begitu, sampai yang disebut namanya bintang. Kemudian bintang itu juga biasanya hidup, ada bintang ganda, contohnya Alpha Centauri atau di Sirius, itu biasanya dia berdua atau bertiga, intinya mereka saling mengorbit. Kemudian, karena tadi nebula ini seperti ini, dia tidak cuma membentuk satu bintang saja, tapi membentuk banyak bintang begitu, ada ribuan bintang di situ, atau mungkin jutaan. Nah, bintang-bintang ini mereka ngegeng begitu, namanya gugus bintang. Ini disebut globular cluster, atau kalau yang sifatnya tidak beraturan disebut open cluster. Dua-duanya sangat banyak kita jumpai. Kalau teman-teman mau coba ikut Star Party HAJ yang sekarang belum bisa ya, nanti mungkin bisa coba melihat dengan teleskop bagaimana bentuk dari ada nebula tadi, ada bintang ganda dan cluster-cluster ini. Kemudian bintang itu juga tidak hidup untuk selamanya. Mungkin relatif terhadap umur manusia, dia itu relatif tanda petik selamanya gitu. Matahari saja umurnya mungkin 9 sampai 10 miliar tahun diprediksi masa hidupnya. Nah, ketika suatu bintang mengalami akhir hayatnya, biasanya itu dia akan meledak. Meledaknya ini tergantung dari masanya itu tadi. Dia bisa membentuk suatu nova, bisa membentuk suatu supernova begitu. Ledakan yang intinya yang secara tiba-tiba selaput bintangnya itu dihamburkan jauh ke atas. Prediksinya itu kalau matahari nanti tidak sampai supernova, tapi kalau matahari itu saking jauhnya itu bisa dihembuskan sampai daerah Mars begitu, radius Mars. Sebagai informasi, radius Mars itu 1,52 AU, 1,52 Astronomical Union gitu. Berarti mungkin sekitar 200-an atau 300-an juta 200-an juta kilometer. Kemudian dengan supernova ini juga contoh menarik. Oh ya, beberapa minggu lalu mungkin Pak Widya sempat cerita soal supernova ini di website dan akun YouTube Planetarium Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau tahu soal itu, saya sangat merekomendasikan bisa ditonton siarannya di YouTube. Nah, kemudian ada juga ternyata yang namanya akhir hayat bintang itu dibagi berdasarkan masanya tadi. Ada yang namanya bintang katai putih, ada yang namanya bintang neutron, dan ada yang namanya lubang hitam begitu. Kalau yang masanya sedang-sedang aja kayak matahari itu cukup jadi bintang katai putih begitu. Kalau masanya cukup besar, menengah lah. Nah, kalau saya tidak salah mungkin sekitar 2-10 kali masa matahari, itu endingnya nanti jadi bintang neutron. Ketika masanya lebih dari 10 kali masa matahari, bintang itu, dia meledak jadi supernova, sedangkan intinya itu menjadi yang namanya lubang hitam, begitu. Dan kebetulan Nobel Fisika yang kemarin kan Roger Penrose ya, salah satunya untuk mengapresiasi kerja dia soal menurunkan dari teori relativitas umum Einstein menjadi membuktikan keberadaan lubang hitam, begitu. Sedikit cerita soal lubang hitam ini sendiri tidak bisa kita maknai dengan
cukup dengan gravitasi Newton saja, karena kalau kita mencoba main kayaknya gitu, si gravitasi Newton ini kan dua buah benda saling tarik-menarik begitu ya, jika masing-masing punya massa begitu. Tapi lubang hitam ini didefinisikan sebagai suatu area yang meskipun ditarik, meskipun ada cahaya di situ, bahkan cahaya pun tidak dapat lepas dari pengaruh lubang hitam ini begitu. Padahal cahaya itu kan masanya 0 begitu. Ini tidak masuk dengan gravitasi Newton, jadinya kita membuat analogi dari bukan analogi sih, kita mengupgrade pemahaman kita soal gravitasi itu sendiri begitu. Ini baru terjadi di tahun 1900-an awal oleh Einstein waktu itu ketika dia merumuskan soal soal relativitas umum Einstein. Kemudian intinya secara sederhana mungkin kalau Einstein itu bedanya dia tidak melihat tarik-menarik antar dua buah benda bermassa, tapi dia melihat suatu benda bermassa mengakibatkan ruang waktu di sekitarnya itu melengkung. Nah, ketika bendanya begitu masif, begitu besar dalam radius sangat kecil, ruang waktu di sekitarnya itu begitu besar sehingga lengkungannya itu ekstrim sekali, sampai susah untuk tembus ke dalam gitu. Jadi seolah-olah waktu yang dibutuhkan, kalau cuma garis lurus, kalau ada semut gitu jalan dari sini ke sini butuh 10 detik gitu. Karena matahari jalan dari sini ke sini mungkin butuh 10 jam. Karena katai putih dari sini ke sini butuh waktu 10 bulan. Ini saya cuma kasar ya, aslinya tentu tidak begini. Dari bintang neutron dari sini ke sini butuh waktu, karena lengkung sekali itu butuh 10 tahun misalnya. Nah, kalau dari sini ke sini, itu butuh waktu konon katanya tak hingga gitu. Makanya ada istilah bahwa di dalam event horizon itu yang di sini, area di mana black hole itu didefinisikan sebagai black hole. Dari sini ke sini itu ada yang namanya freezing time begitu. Jadi waktu seakan membeku di sini. Bukan membeku, tapi karena dari sini ke sini saja dibanding waktu kita di luar itu kita dari luar melihat kok kayak tak hingga begitu rasanya waktunya. Nah, tadi kita sudah diskusi soal apa saja yang ada di dalam galaksi begitu. Ternyata kita sendiri baru disadari, saya lupa tahunnya, tapi waktu itu ada perdebatan antara di Great Debate namanya, antara Herbert Curtis dengan Harlow Shapley kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Intinya mereka mendebatkan bahwa alam semesta ini ukurannya sebesar galaksi kita saja kah? Atau ternyata kita cuma hidup di yang namanya galaksi, tapi ada galaksi-galaksi lain juga di luar sana begitu. Waktu itu orang-orang sudah melihat ada yang namanya Andromeda begitu. Tapi ternyata mereka belum menyimpulkan bahwa itu adalah galaksi lain. Mereka melihat, oh itu bagian dari kita juga kok sebenarnya begitu. Nah, dengan kemajuan waktu itu kita melihat di astronomi itu ada, astronomi itu rada susah ya, karena ketika kita mau mengukur jarak, kita kan nggak tahu jaraknya gimana, kita nggak punya meteran gitu. Kita mengukur dari matahari ke bulan aja 384.000 kilometer begitu, dari dari bumi ke bulan, dari matahari ke bumi aja 1,5 juta kilometer. Kita nggak punya meteran sepanjang itu, jadi kita harus lebih kreatif untuk nyari, oke, kayaknya gini deh cara ngukurnya begitu. Nah, di astronomi juga ada hal seperti itu. Jadi kita punya objek-objek namanya standard candle atau lilin standar. Saya kasih analogi, misalnya saya beli lampu mereknya sama. Misalnya mereknya ya lampu apalah, terserah, lampu A gitu. Lampu A ini cetakannya dari pabrik 10 watt semua begitu. Jadi ketika saya lihat, saya ukur kok jaraknya dari saya kok terlihatnya cuma 1 watt, nggak 10 watt gitu. Saya bisa simpulkan bahwa ini pasti lampunya jauh sekali dari saya. Dan secara ilmu, secara matematis itu bisa kita tentukan dari situ jaraknya gitu. Jadi, oke, si lampu ini karena harusnya 10 watt, tapi karena di saya cuma 1 watt, pasti jaraknya sekian nih, saya bisa tahu nih berapa. Kemudian, itu juga yang kita lakukan di beberapa bintang-bintang di alam semesta. Ternyata beberapa bintang-bintang di alam semesta, namanya variabel Cepheid, itu periode maksimumnya itu khas selalu segitu, sehingga karena dia khas, jadi kita bisa tahu kalau variabel Cepheid ini
oh ya udah jaraknya ternyata ini 100 kali lebih redup dari yang biasanya saya amati begitu. Ini berarti dia 10 kali lebih jauh daripada variable surface lain yang biasa saya amati begitu. Nah, kalau dalam konteksnya bima antar galaksi itu kita menemukan banyak sekali, tidak hanya variable surface ya, tapi juga ada supernova yang tadi saya sudah sempat ceritakan. Jadi ada supernova tipe 1A namanya. Supernova tipe 1A ini dia meledak, jadi tiba-tiba jadi terang begitu. Nah, terang, makin lama makin terang, pada suatu waktu tertentu akhirnya dia meredup lagi. Nah, terang maksimalnya ini juga selalu tetap ternyata. Jadi bisa kita manfaatkan juga untuk menentukan seberapa jauh suatu objek dari kita begitu. Kemudian dengan kita melihat adanya standar candle tadi, akhirnya kita bisa tahu bahwa yang ada, kita hitung standar candle yang ada di tepi Bima Sakti, kita hitung standar candle yang ada di Andromeda. Oh, ternyata galaksi Andromeda itu jaraknya jauh lebih besar daripada standar candle yang ada di tepi galaksi Bima Sakti. Kita simpulkan dari situ bahwa Andromeda itu bukan bagian dari kita, tapi dia itu galaksi lain gitu. It's just another galaxy far away. Saya lupa jaraknya berapa, nanti mungkin bisa dicek. Kemudian nah, tipe-tipe galaksi ini oleh Edwin Hubble waktu itu dia mengamati tahun 1920-an. Dia mengamati dia mengamati galaksi. Kemudian saking rajinnya dia, galaksinya itu dia petain bentuknya. Ternyata ada yang bentuknya elliptical, ada yang bentuknya spiral. Kalau Bima Sakti ini spiral. Kemudian ada yang bentuknya irregular, kemudian ada yang bentuknya pekuliar. Yang pekuliar itu derajat ketidakteraturannya itu tidak setinggi reguler begitu. Ada juga spiral berbatang begitu. Nah, intinya kita mengamati bahwa di alam semesta ini banyak sekali galaksi. Yang unik adalah lagi-lagi aturan mainnya untuk skala, tadi sebenarnya dari skala bumi ke atas itu sudah gravitasi saja ya yang berbicara sebenarnya. Aturan mainnya itu semuanya mengikuti aturan main gravitasi begitu. Dalam hal ini gravitasi Newton untuk skala tertentu, atau kalau mau skala ekstrim bisa ke relativitas umum Einstein begitu. Kemudian kalau kita zoom out, kita coba simpulkan diskusi kita di sore ini, ternyata ini perbandingan ukuran dan perbandingan jumlahnya begitu. Ternyata yang tadinya bumi, kemudian ketika kita zoom out, kita melihat solar system di sini, tata surya. Kita zoom out lagi, kita bertemu dengan tanda petik tetangga kita. Kemudian kita zoom out, ternyata kita tadinya cuma titik di sebelah sini. Kemudian kita bagian yang lebih besar, namanya galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi Bima Sakti atau Milky Way ini juga ketika di zoom out, dia itu punya klasternya sendiri, punya RT-nya sendiri. Ketika di zoom out ada RW-nya juga. Mungkin kalau analoginya, ketika kita belajar kosmologi, galaksi ini kalau di kita itu mungkin jadi kayak rumahnya gitu kali ya. Di rumah ada RT, ada RW, ada lurah, dan seterusnya begitu. Kita zoom out terus-menerus, kita sampai ke yang namanya observable universe. Kenapa namanya observable universe? Karena ketika kita studi mengenai alam semesta ini sifatnya kita nggak kayak studi biologi mengenai kodok, atau studi mengenai senyawa kimia, atau studi mengenai masyarakat begitu. Intinya sesuatu yang ekosistemnya itu bisa kita pengaruhi langsung begitu ya. Secara manusia nggak bisa dipengaruhi langsung juga sih, tapi in a way terjangkau sama kita. Kalau alam semesta tidak begitu, kita nggak bisa kalau kita mau belajar galaksi Bima Sakti, ini tolong digeser dikit dong Bima Saktinya gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita pertama harus sabar nunggunya. Yang kedua, kita bisa melihat dari apa yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, satu-satunya informasi kita adalah cahaya, gelombang elektromagnetik. Sekarang ada banyak sih sebenarnya informasinya. Tapi paling reliable adalah gelombang elektromagnetik gitu. Dari gelombang elektromagnetik kita bisa tahu berapa jaraknya, kita bisa tahu ada kandungan kimia apa saja di dalam situ, kita bisa memprediksi berapa masanya, kita bisa memprediksi berapa umurnya, kita bisa tahu berapa suhunya di situ, kita bisa tahu seberapa panas, kita bisa tahu dia bergerak menjauh atau mendekat dengan kita bisa tahu, kita bisa memprediksi banyak hal lah intinya dari situ. Thanks to science dalam hal ini begitu.
Nah, oh ya, saya belum cerita. Tadi intinya yang saya ceritakan adalah observable universe. Jadi, hal-hal yang kita klaim di sini adalah hal-hal yang sifatnya yang sudah kita ketahui, oke, this is our universe, begitu. Dalam artian, our universe adalah, oke, ini hal yang bisa kita indra, begitu. Bukan indra, tapi maksudnya hal-hal yang bisa kita amati dari teropong bintang, atau nanti dianalisis dengan sensor tertentu, begitu. Intinya, semua yang kita klaim di sini adalah semua yang kita observasi dengan instrumen manusia. Sebentar, saya mau cerita ini nggak ya tadi? Ini mungkin saya skip dulu ya. Saya cerita di ini tadi. Mungkin saya mau cerita juga soal alam semesta tadi. Kita bicara soal alam semesta ini juga unik, karena kalau kita mau bicara strukturnya, ibarat kita mengetahui bagaimana bentuk Indonesia, jangan kejauhan, bagaimana bentuk rumah kita, tapi kita tidak pernah keluar dari rumah kita. Kita nggak pernah tahu untuk melihat bentuk rumah kita dari luar. Kalau rumah mungkin masih mending ya, kita cukup jalan kaki, keliling tembok-tembok, kemudian kita bisa memetakan, oke, ujungnya di sini, yang satu di sini. Sekarang saya ganti, bayangin kalau rumah kita sebesar Pulau Jawa. Bisa dilakukan dengan mobil gitu ya, tapi cukup ribet juga. Ini tantangannya, kita nggak boleh keluar zoom out dari Pulau Jawa itu sendiri ya. Kita pakai mobil, nyetir, kita sepanjang garis pantai, kita petain. Pada suatu titik mungkin masih bisa dilakukan. Tapi gimana kalau misalnya yang harus kita petakan adalah satu planet bumi? Tantangannya masih sama, nggak boleh zoom out, ninggalin dari planet bumi itu. Masih bisa kita lakukan. Ini sudah pernah dilakukan di zamannya Columbus lah waktu itu. Mereka yang benar-benar keliling, gambar ada daratan apa aja, terus dipetain gitu, sehingga jadilah peta. Sekarang bayangin kalau misalnya yang kita petain itu galaksi Bima Sakti. Kita belum pernah mengirim satelit apapun untuk keluar dari situ. Sekarang kalau next level lagi, bayangin kalau yang kita petain itu alam semesta. Kita belum pernah lagi keluar dari alam semesta gitu. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya ada apa di luar alam semesta. Nah, tentunya observable universe ya. Ketika saya bilang alam semesta di sini, kaidahnya dalam diskusi soal observable universe. Apa yang ada di luar alam semesta itu kan kita nggak tahu ya. Jadinya dari situ kita mengatakan bahwa kita nggak tahu, kita nggak bisa keluar dari sana, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang kita amati. Kemudian kita coba buat suatu kesimpulan dari hukum-hukum fisika yang sudah kita ketahui, nanti kita coba lihat apa yang akan terjadi gitu. Jadi kalau tadi sebelumnya saya sempat tunjukin ada bola, terus ada yang kertas datar. Kalau teman-teman pernah dengar universe is flat, itu bukan berarti maksudnya datar kayak di kertas, tapi maksudnya adalah itu membandingkan suatu kerapatan. Kerapatan itu seberapa jauh jarak antar elemen di satu alam semesta ya, bukan di kita aja. Terhadap kerapatan yang namanya kerapatan kritis. Kalau dia lebih besar dari kerapatan kritis, berarti dia jadi jadi saya buka aja deh. Ini sebentar, ini kayaknya ada kesalahan, tapi teman-teman fokus di belakangnya aja. Ketika dia cukup lebih besar dari kerapatan kritis, dia disebutnya positive curvature, dalam artian dia analoginya mungkin kayak bola. Ketika dia kerapatannya kurang dari kerapatan kritis, dia itu kayak sadel kuda, negative curvature, dan ketika sama dengan kerapatan kritis, dia itu flat. Flat ini dalam artian dia itu bukan flat kayak di kertas, tapi kerapatannya sama dengan kerapatan kritis alam semesta. Begitu. Oke, ini saya skip. Ini tadinya saya taruh di bagian terakhir. Tapi karena dulu ceritanya, saya ingat dulu ceritanya kita mau diskusi soal ekstra dimensi. Jadi mungkin saya langsung cerita aja. Expanding universe ini ditemukan oleh yang saya sempat cerita tadi, Edwin Hubble. Dia mengamati, dia tidak cuma memetakan ada apa saja galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Ternyata dia mengamati galaksi-galaksi ini bergeraknya bagaimana. Begitu. Cara kita tahu bagaimana, teman-teman mungkin kalau masih main sama CD atau pernah ngelihat habis nyuci mobil gitu, atau habis main ada tetesan minyak di bawah matahari, bisa ngelihat ada kayak pelangi di situ. Nah, atau ya udah kayak pelangi aja gitu. Nah, yang kayak pelangi itu
ketika suatu sinar polikrom, sinar dengan macam-macam panjang gelombang sinar putih lah, itu masuk ke suatu prisma, ini di belakang foto Hubble ada prisma ceritanya, itu dia akan terurai, jadi yang kita kenal magic hibinio begitu, bahasa inteleknya itu spektrum. Nah, spektrum bintang ini, spektrum sumber cahaya ini jadi harta karun buat kita, karena kita bisa tahu banyak hal dari sini. Pertama, kita bisa tahu berapa temperaturnya mungkin. Kita bisa tahu ada unsur kimia apa aja sih di dalam situ. Kemudian kita bisa tahu ada, dan yang paling penting untuk studi alam semesta adalah seberapa cepat dia bergerak terhadap kita, dan dia bergerak menjauh atau mendekat dari kita. Pertama, Hubble amati di 4 galaksi, begitu. Ternyata dari pengamatannya 3 menjauh, 1 mendekat. Kemudian dia perluas jadi 10 galaksi, mayoritas menjauh, cuma 1 yang mendekat. Dia perluas jadi 30-an galaksi, ternyata memang rata-rata mayoritas semuanya itu menjauh begitu. Dan sangat sedikit yang mendekat dengan kita. Terus yang harus dicatat adalah fenomena menjauhnya ini bukan seperti kalau di pertemuan langsung gampang analoginya. Bayangin kita lagi di ruangan yang sama, saya menjauh dari Anda begitu. Karena ruangannya tertutup dan segitu-segitu aja ukurannya, ketika saya menjauh dari Anda, saya akan mendekat pada orang lain sebenarnya, atau objek lain. Tapi fenomena ini adalah semuanya menjauh dan tidak mendekat kemana-mana, justru saling menjauhi gitu, saling mengembang semuanya. Dari sini disimpulkan bahwa alam semesta ini semakin lama semakin mengembang begitu. Dan yang cukup menarik adalah semakin jauh suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita juga. Berarti alam semesta ini mengembang, dan semakin lama laju mengembangnya ini semakin dipercepat. Dan dari sinilah disimpulkan bahwa kondisi alam semesta ini sekarang mengembang, dan pengembangannya itu dipercepat begitu. Nah, pengamatan alam semesta mengembang dipercepat ini juga dapat Nobel di tahun, saya lupa, 2013 atau 2014 begitu. Kemudian kalau kita mencoba berpikir ke masa lalu, kalau alam semesta sekarang mengembang, berarti alam semesta 1 tahun lalu tidak sebesar alam semesta sekarang. Karena alam semesta 1 tahun dari sekarang juga lebih besar dari alam semesta yang sekarang gitu. Berarti kalau kita tarik ke 10 tahun lalu, itu lebih kecil lagi. Kita tarik ke masa lalu, kita tarik terus, sampai kurang lebih sekitar 13-14 miliar tahun lalu, kita menemukan bahwa alam semesta ini bentuknya pada suatu titik yang bentuknya sangat kecil sekali. Dan sangat kecil sekali sehingga struktur pengetahuan kita, matematika, fisika, dan apapun itu, belum bisa mendeskripsikan dengan baik struktur itu begitu. Nah, pada suatu titik inilah yang diprediksi sekitar 13-14 miliar tahun lalu, yang kita sebut dengan nama model Big Bang begitu. Model Big Bang ini intinya pada suatu titik berhingga di masa lalu, kurang lebih 14 miliar tahun lalu, alam semesta ini memiliki suatu ukuran yang sangat kecil. Kemudian, untuk alasan yang sampai saat ini kita belum tahu kenapa, dia ini meledak begitu. Laju ledakannya ini cukup besar, dan ketika meledak, terus berkembang, karena kecil tadinya kita bayangin satu Jakarta kalau dipadatin jadi segede planetarium aja tuh orangnya udah desek-desekan gitu. Ini kita bayangin alam semesta yang segitu gedenya, dipadatin jadi kecil banget, lebih kecil dari biji jeruk mungkin. Nah, kecilnya ini, kemudian berarti kan temperaturnya sangat tinggi, energinya sangat tinggi, sehingga ketika dia mengembangnya ini membuat temperaturnya ini sekarang makin lama makin turun begitu. Dan sekarang temperatur rata-rata alam semesta itu sekitar 2,7 Kelvin. Cukup dingin sebenarnya, tapi jangan bandingkan sama di bumi. Ketika kita bicara alam semesta, seperti yang saya bilang tadi, satuan terkecilnya itu galaksi begitu. Nah, mengembangnya alam semesta ini juga yang dikenal dengan nama tadi model Big Bang, saya bilang bahwa alam semesta ini sampai mungkin sekitar sekitar 10 miliar tahun kemudian baru matahari lahir, dan bumi juga sudah lahir di situ. Setelah bumi, urutannya gini, nggak gitu urutannya. Jadi awalnya kecil banget, alam semesta mengembang. Alam semesta mengembang ini ketika temperaturnya cukup rendah, akhirnya terbentuklah atom pertama. Kalau saya tidak salah 3 menit setelah Big Bang. Setelah atom pertama terbentuk, kemudian hidrogen, kemudian ada helium. Mereka nanti beberapa lama kemudian terbentuklah bintang-bintang di situ. Di dalam bintang-bintang ada reaksi termonuklir membentuk
atom-atom yang lebih berat daripada hidrogen dan helium begitu. Barulah setelah 10 miliar tahun kemudian matahari terbentuk, kemudian tata surya juga terbentuk, makanya di bumi ini sekarang ada banyak karbon, ada zat besi, ada macam-macam lah, ada logam begitu. Itu melalui suatu proses yang sangat lama, itu 14 miliar tahun. Next. Sebentar. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Sekarang, ketika kita bicara soal perkembangan alam semesta, jangan dibayangkan alam semesta ini mengembang mungkin kayak kita ngelihat, kita nih balon gitu, balonnya kan ngembang, makin lama makin ngembang gitu. Kalau alam semesta, cara pandangnya tidak seperti itu, tapi bayangkan adalah, kita adalah balon itu sendiri. Jadi dia tidak mengembang kemana-mana, karena tidak ada ruang dong di luar alam semesta ini, begitu. Kemudian, memang dulu di suatu titik di masa lampau laju pengembangan ini sangat cepat, tapi kemudian sekarang ini jadi cukup landai. Tapi makin kesini ini makin lama alam semesta makin dipercepat begitu. Ada klaim bahwa pengembangan alam semesta yang dipercepat ini terkait dengan dark energy, meskipun dark energy itu sampai saat ini belum banyak hal yang kita ketahui soal dark energy. Sama ya dark matter juga tadi ketika kita ngomongin galaksi dan struktur galaksi. Itu belum ketahuan. Nah, ini soal many world interpretation cukup fun fact saja. Ketika kita bicara soal alam semesta ini, interpretasi ini soal multiverse gitu. Alam semesta yang multiverse itu, kalau kita alam semesta kan universe, multiverse itu berarti ada banyak alam semesta begitu. Ini ada banyak, tapi saya mau bawa dua di sini kaitannya. Yang pertama itu kaitannya dengan interpretasi kuantum, di mana kalau di teori kuantum itu tadinya suatu sistem tertutup. Kita tidak akan pernah tahu realita apa yang akan terjadi sampai kita melakukan pengamatan gitu. Analoginya yang teman-teman mungkin pernah dengar kucing Schrödinger, ketika ada kucing kita taruh di sini ada zat radioaktif beracun begitu. Kemudian kita taruh palunya ini dalam keadaan digantung dengan benang. Jadi dia nanti mungkin bisa jatuh, bisa tidak begitu. Nah, ketika ini pecah kan berarti kucingnya mati. Tapi kalau palunya jatuh atau palunya tidak jatuh tapi tidak kena zat berbahaya ini, berarti kucingnya hidup gitu. Kalau tidak kita amati, berarti kan akan ada dua kemungkinan, kucing itu hidup atau kucing itu mati. Tapi ketika kita tidak akan pernah tahu sampai kita buka begitu. Itu kurang lebih analogi alam mekanika kuantum. Yang sekarang diterapkan dalam kalangan ilmuwan adalah ketika kita observasi, tadi kan ada dua kemungkinan, kucingnya hidup atau mati. Ketika kita observasi, berarti kebenaran itu mengerucut jadi satu, begitu. Yang tadinya hidup atau mati, berarti ketika kita buka, oh hidup ternyata, gitu. Kucingnya hidup. Tapi ada satu klaim bahwa sebenarnya ketika kita observasi, yang ini terjadi di kita itu kucingnya mati misalnya. Tapi secara bersamaan itu terjadi di universe lain, kucingnya hidup, begitu. Jadi semua jenis pengamatan ini semua jenis kemungkinan itu tetap ada begitu, nanti bisa sampai infinite begitu. Tapi sekali lagi ini sifatnya masih belum di backup oleh eksperimen ataupun pengamatan yang cukup oke lah begitu. Nah, ini interpretasinya bisa bercabang, nanti bisa jadi banyak gitu. Ini kan kita baru bicara soal dua jenis kemungkinan. Kalau realitanya mungkin bisa banyak sekali begitu. Bisa 3 atau bisa 4, 10 sampai tak hingga. Ini analoginya gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti kalau si laki-lakinya nembak perempuannya gitu, itu kan bisa diterima, bisa enggak. Ya ketika di sini diterima, ada universe lain itu ditolak gitu. Itu contoh lainnya gitu. Dan kalau diterima ditolaknya juga ada analogi lainnya, mungkin ada mereka akhirnya menikah jadi punya anak, yang satu kemungkinannya jadi tidak punya anak. Terus di universe lain ditolak gitu, terus dia nemu cewek lain gitu, atau dia belum nemu gitu, dan bercabang begitu seterusnya gitu. Itu kurang lebih idenya seperti itu. Ada juga, kalau yang ini mungkin teman-teman yang pernah nonton Interstellar, kaitannya dengan brainworld begitu. Brainworld dalam artian alam semesta kita ini, kita hidup kan di 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu ya. Ide brain ini adalah bahwa ada alam semesta yang dimensi ekstra dari kita.
dimensi ekstranya ini adalah satu dimensi ekstra, mungkin analoginya kita adalah gambar-gambar yang hidup di buku-buku. Hidup di buku-buku begitu. Kita gambar hidup cuma di dalam kertas-kertas. Kita tidak tahu apa yang ada di luar kertas itu. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi ada kayak membran gitu. Nah, kita tuh kayak membran, nah, kemudian ada dimensi ekstranya. Nah, teorinya sih yang bisa menembus dimensi ekstra ini cuma graviton, partikel hipotesis yang pembawa gravitasi tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi mirip dengan interstellar begitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Kak Adli atas paparannya. Ya, sangat menarik ya teman-teman. Jadi seperti halnya judulnya gitu, kosmologi di balik gelapnya semesta gitu ya. Jadi tadi memang Kak Adli ini memang spesialis kosmologi ya di HAJ, jadi udah beberapa tahun pertemuan selalu membawakan materi-materi yang berkaitan dengan kosmologi itu sendiri. Nah ya teman-teman, di sini mungkin sudah ada beberapa yang bertanya, tapi saya masih penasaran, ada satu peserta nih, sebenarnya yang menarik perhatian HAJ dari awal mendaftar ya. Ada Clavino Al-Fatih. Halo, Clavino, bisa menyalakan mic-nya. Jadi Clavino ini mungkin peserta paling muda pada pertemuan kali ini. Usianya masih 7 tahun. Nah, sangat menarik karena materi tentang kosmologi ini materi yang cukup sebenarnya bisa dikatakan cukup berat ya, karena memang membicarakan alam semesta dari hal yang paling fundamental sampai yang paling besar ya, Kak Adli ya, yang tadi telah dijelaskan gitu. Mungkin dari Clavino ada pertanyaan atau tadi yang dijelaskan ya, ada pertanyaan-pertanyaan nggak dari Clavino? Ada. Apa? Kalau jumlah atom di alam semesta berapa? Berapa jumlah atom di alam semesta? Iya. Iya tuh pertanyaan khas anak-anak ya. Gimana tuh Kak Adli pertanyaannya? Jawabannya? Jawabannya nggak tahu Clavino karena bisa banyak banget. Tapi mungkin jawaban yang bisa saya kasih adalah, bayangin gini. Kita mau ngitung jumlah alam semesta, jumlah atom yang ada di satu tetes air aja ya. Satu tetes air kita hitung mulai dari satu mol jadi adalah istilahnya namanya satu mol. Satu mol itu ada 6 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi ada angka 6 diikuti 000, kan kalau angka 0-nya 1 berarti 60, kalau angka 0-nya 2 600. Ini 0-nya ada 23 gitu. Berarti 6 apa tuh namanya? 6 triliun gitu. Nah, kemudian dalam satu tetes air aja itu jumlahnya berapa mol ya? Jumlahnya banyak banget gitu intinya. Nah, jumlah atom itu baru di satu tetes air gitu. Bayangin kalau yang ada di satu gelas air. Bayangin yang ada di satu galon air gitu. Bayangin yang ada di satu planet bumi. Sekarang bayangin yang ada di satu alam semesta. Itu atomnya kan banyak banget ya, gitu. Jadi memang banyak banget jawabannya. Maaf, jawabannya nggak memuaskan, tapi banyak banget, Clavino. Tapi mungkin sebagai fun fact, kalau saya pernah dengar jumlah langkah yang memungkinkan di papan catur itu lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta gitu. Meskipun saya nggak tahu gimana cara ngitungnya. Mungkin pada suatu waktu di masa depan saya bakal kembali ngejawab ke Clavino itu gimana cara ngitungnya gitu. Tapi yang jelas banyak banget. Iya, karena memang atom itu tadi telah Kak Adli jelaskan ya, kalau atom itu penyusun dari suatu materi gitu ya. Tadi contohnya satu tetes air tuh terdiri dari bertriliun-triliun atom gitu kan. Itu baru setetes air gitu. Apalagi alam semesta ini isinya tadi banyak banget ya materinya gitu. Kemudian nih ada yang raise hand dari Clement.
mungkin bisa diaktifkan mic-nya untuk bertanya secara langsung. Baik, selamat sore Kak Adli, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada sedikit disinggung tentang fisika teori atau fisika partikel. Saya ingin karena kan alam semesta itu dari Big Bang itu yaitu perluasan ruang dan waktu, dan terus membesar dan terus meluas sampai ada prediksi dari para fisikawan bahwa alam semesta ini akan menjadi sangat dingin sampai semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini harus mati, seperti itu. Dan suatu cara agar tidak terjadi ini yaitu pindah ke alam semesta lain. Dan dari yang saya baca, ada namanya string theory yang dikembangkan oleh Profesor Michio Kaku. Ini sedikit saya singgung dari fisika partikel, lebih ke fisika partikel. Dari perkembangan teori ini, apakah ada ilmu astronomi atau hukum fisika yang, karena ini teori string ini yang paling memungkinkan sekarang tentang multiverse gitu. Apakah ada ilmu astronomi yang dapat membantu atau support kepada teori string ini? Terima kasih. Ya. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana, Mel? Iya, langsung dijawab aja. Oh, iya. Betul. Yang pertama, tapi yang harus di cross-check adalah soal alam semesta mengembang sampai semuanya itu nanti mati, itu hanya satu skenario, Clement. Jadi ada beberapa skenario. Contoh lain adalah alam semesta mengembang pada suatu titik, gaya gravitasi ini mampu mengerem laju pengembangan alam semesta, dan akhirnya balik lagi, kemudian jadi kecil, jadi looping lah, jadi kayak dulu gitu. Jadi kayak Big Bang dulu, Big Crunch namanya. Atau alam semesta mengembang, tapi pada suatu titik gravitasi dengan laju pengembangan ini sama kuat. Akhirnya mengembang tapi gitu-gitu aja gitu, nggak besar. Nah, kalau yang Clement sebutkan tadi itu yang ketiga, di mana yang ketiga, pengembangannya itu jauh lebih kuat sampai gravitasi nggak bisa tarik-menarik gitu, antar galaksi ya. Kemudian soal string teori yang harus saya ceritakan adalah kondisinya saat ini string teori, pertama, string teori bukan cuma yang ada yang memungkinkan keberadaan multiverse. Contohnya, kalau kalian penasaran, bisa lihat soal interpretasi kuantum mekanik tadi. Itu ada banyak. Kalau yang sekarang kita pakai namanya interpretasi Bond, tapi kalau tertarik mungkin bisa cari interpretasi, ada Everett, ada banyak interpretasi lah. Itu bisa dibaca-baca. Kemudian, soal kebenarannya, string teori ini, ada beberapa fisikawan yang melihat string teori ini bukan science gitu, karena ya kita nggak tahu cara memprediksi kebenarannya begitu. Beda kalau kita prediksi atom itu ada begitu, gampang diprediksinya. Itu sudah dibuktikan keberadaannya tahun 1900-an oleh Einstein gitu. Kita prediksi black hole itu ada gitu, itu sudah diprediksi juga lewat lewat Hawking radiation-nya itu begitu. Kemudian saya mau prediksi galaksi Andromeda itu ada, itu bisa gampang, bawa teropong, kita teropong gitu. Tapi kalau klaim-klaim dari string teori sampai saat ini belum memberikan hasil yang cukup yang bisa kita uji begitu. Kalau mungkin ini agak mirip dengan, bukan agak mirip sih, enggak, ini posisinya mirip dengan waktu Einstein pertama kali merumuskan teori relativitas umum. Waktu itu cukup revolusioner, sama matematikanya waktu itu sama-sama menjelimet dengan yang dialami orang saat itu, tapi Einstein bisa memprediksi bahwa kalau nanti ada gerhana, tolong amati bintang-bintang yang ada di sekitar matahari. Pasti di dekat-dekat situ posisinya itu akan deviasi sekian derajat begitu. Dan ternyata itu diamati begitu. Nah, hal ini yang sebenarnya lagi ditunggu oleh komunitas saintis dari penggarap string teori. Ada nggak klaim-klaim seperti teori relativitas umum tadi bahwa ya, hal-hal yang bisa kita observe atau hal-hal yang bisa kita lakukan di eksperimen. Sayangnya memang sampai sekarang ini belum ada begitu. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa di sains apapun itu, hakim tertingginya adalah eksperimen dan observasi. Jadi sampai itu belum bisa ditemukan, seberapa menarik konsekuensinya, seberapa eksotis persamaan matematisnya, itu belum bisa kita masukin ke ranah sains waktu itu, begitu Clement. Jadi untuk saat ini belum ngomongin transfer antar universe begitu ya, itu masih another step lagi gitu, another thousand of step mungkin.
Tapi mungkin di suatu saat di masa depan kalau bisa dibuktikan bisa masuk ke sains lagi ya, Kak? Mungkin ya, tapi tentu beberapa ini masih debatable juga ya, maksudnya orang ilmuwan-ilmuwan yang kerjanya string teori kan pasti udah orang pinter banget, terus hidup berpuluh tahun ngurusin itu, pasti ya masa dibilang bukan sains gitu. Ya itu yang jelas derajatnya bukan ngasal kayak flat earth atau lain-lainnya lah gitu. Enggak gitu, itu sangat masuk akal, cuma kendalanya adalah tolong dikonstruksi teori yang bisa diuji begitu, sampai bisa diuji dulu. Sebelum itu bisa diuji, ya kita debatnya kita tahan dulu gitu. Nanti kita lanjutin debat pas sudah ada fenomena yang bisa kita amati atau kita uji gitu. Ya mungkin bisa gitu. Selama masih ada ya pasti open minded. Iya gitu. Gimana? Teman ada komentar lagi? Cukup dari. Cukup dulu ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya udah cukup banyak pertanyaan. Wah, apa tuh Clavino? Oke, kita ke satu pertanyaan dulu ya dari teman-teman di kolom chat. Nanti habis ini Clavino kalau mau bertanya lagi dipersilakan. Tunggu dulu ya Clavino ya. Ya, Kak Mila. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Siti Nuraini. Mau bertanya langsung atau cukup di chat saja? Adakah Kak Siti Nuraini? Ya, mungkin saya bacakan aja ya. Pertanyaannya, kita ini menjadi salah satu bagian di dalam alam semesta. Lalu bagaimana atau berdasarkan apa ilmuwan bisa memperkirakan bentuk alam semesta? Tadi udah sempat disinggung ya sama Kak Adli ya, gimana caranya kita memperkirakan dimensi alam semesta itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Dimensi ini maksudnya ukuran atau bentuk atau gimana ya? Di sini bentuk aja sih, bentuk. Bentuk ya? Kak Siti bentuk alam semesta. Ya. Mungkin yang harus saya konfirmasi adalah ketika kita bicara soal geometri, kan mungkin teman-teman karena sering mendengar istilah geometri alam semesta begitu. Geometri alam semesta itu bukan berarti sama dengan geometri yang biasa kita dengar waktu SMA begitu. Bahwa geometri itu ada kubus, ada bola, tabung, kerucut, limas itu geometri juga, persegi, segitiga begitu. Agak beda. Yang pertama karena ketika kita bicara geometri di konsep matematika yang cukup abstrak, itu kita bicara dimensi tinggi. Jadi kita nggak tahu gambarnya kayak gimana. Kita cuma, misalnya kalau kita bicara 2 dimensi, x kuadrat tambah y kuadrat, gitu. Kalau 3 dimensi, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Kalau 4 dimensi biasanya, ya udah kita kasih nama x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, x3 kuadrat, x4 kuadrat, gitu. Jadi murni matematis. Nah, kalaupun ketika tadi saya tunjukkan gambar-gambar kayak bola, kayak kertas, kayak Pringles gitu, itu bukan karena bentuknya seperti itu, tapi karena itu analogi begitu, analogi. Karena kan kita sekarang hidup di 3 dimensi ya. Kalau kita ngelihat bola itu 3 dimensi atau 2 dimensi sebenarnya. Nah ini lagi pada di mute ya. Ya, bola itu sebenarnya kan kita dari luar ngelihatnya 3 dimensi. Tapi bayangin kita adalah kutu yang hidup di dalam bola itu. Bola itu kan berarti secara internal dia sebenarnya cuma 2 dimensi begitu. Secara internal. Bayangin kayak bumi, kalau kita lihat dari luar kelihatan bola gitu 3 dimensi. Tapi kalau kita hidup di dalam ya tanda petik kita cuma lihat 2 dimensi gitu. Kayak dari kita di jalan di sini kita cuma bisa jalan ke depan belakang kanan kiri gitu. Nah, kalau kita bicara alam semesta itu sifatnya yang secara internal itu 3 dimensi, bukan yang secara internal itu 2 dimensi gitu. Jadi untuk membayangkan bentuknya seperti apa itu tidak bisa, tapi kita bisa ke sana dengan abstraksi matematis itu tadi. Nah, setelah kita dapat abstraksi matematisnya, biasanya ilmuwan untuk mengkomunikasikannya adalah, oke, kita lihat, oh ini nih kalau di sehari-hari mirip sama bola loh, kalau sehari-hari ini mirip sama selembar kertas, karena flat dalam artian bukan berarti dia datar kayak kertas itu tadi, tapi flat dalam artian kerapatannya itu sama dengan kerapatan kritis alam semesta gitu. Bagaimana? Bagaimana Kak Siti Nuraini?
Iya. Oh, tidak bisa menyalakan mic-nya juga ya. Ya, jadi seperti itu ya, bentuk tuh berbeda ya kayak sama dimensi ya. Ya. Tapi kalau kalau kita berbicara bumi bentuknya apa gitu, bentuknya bulat gitu. Cuman kalau kita berbicara tentang alam semesta ya kita berbicara tentang tadi dimensi yang itu dari perhitungan matematis ya Kak ya. Ya, betul. Karena untuk tahu bentuk ya secara realistis kita analoginya kayak Columbus dulu. Kalau Columbus itu kan keliling planet ya, naik kapal. Yeah. Ya kita keliling alam semesta gitu. Ini keliling apa aja belum bisa gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi saya udah janji ya ke Clavino. Clavino tadi mau bertanya apa untuk pertanyaan keduanya? Bagaimana materi gelap dan energi gelap terbentuk? Waduh. Bagaimana materi gelap dan energi gelap terbentuk? Wah, bisa dijawab sekali. Berat banget ya ini pertanyaan. Lagi-lagi jawabannya belum tahu, Clavino. Karena gini, materi gelap itu bukan berarti materi yang warnanya hitam gitu. Materi gelap itu adalah materi yang kita tahu dia itu ada, tapi kita belum punya metode untuk mendeteksi keberadaannya. Mungkin mirip-mirip kayak waktu dulu gini. Waktu dulu kita ngerasa oke, angin itu ada, tapi kita nggak tahu kita nggak bisa ngelihat angin itu ada kan. Tapi dari mana kita tahu angin itu ada? Dari ternyata kadang-kadang tuh dia ke sebelah kiri dari apa ya? Kita ngerasain gitu, dia ada gayanya terasa oleh kita. Lagi ke arah kiri, ke arah belakang, ke arah depan gitu, itu kerasa. Tapi kita tidak bisa melihat angin itu sendiri gitu. Nah, materi gelap tuh kayak gitu juga. Di alam semesta ini banyak sekali materi gelap. Kita tidak bisa melihat pakai mata, kita tidak bisa melihat pakai teropong, kita nggak bisa melihat pakai alat paling canggih seperti apapun, sampai saat ini kita belum bisa melihat gitu. Nah, karena kita belum bisa melihat materi gelap itu apa, jadi kita belum tahu materi gelap itu apa sebenarnya. Apakah dia itu satu objek, atau dia itu kumpulan dari beberapa objek, dia itu ngegeng gitu, itu kita belum tahu begitu. Kemudian soal kemungkinan kenapa materi gelap itu ada, banyak sekali ya. Banyak sekali kemungkinannya gitu. Salah satu kemungkinan yang paling populer adalah, dulu itu ada Big Bang. Big Bang, bayangin alam semesta masih kecil, ukurannya masih kecil. Kemudian masih panas banget. Ketika alam semesta itu udah cukup dingin, beberapa partikel itu cara komunikasinya adalah kalau kita dari pakai HP itu kan kita ngirim WhatsApp, ada sinyalnya nggak kelihatan tentunya, terus kekirim ke HP lain gitu. Nah, materi-materi di alam semesta waktu itu kayak HP juga, ada materi A ngirim sinyal ke materi lain. Sinyalnya ini namanya foton. Nah, ada materi lain yang terbentuk di alam semesta juga, waktu alam semesta masih muda usianya, tapi dia ngirimnya nggak pakai sinyal yang biasa gitu. Mungkin ngirimnya udah bukan 4G atau 5G, mungkin udah 10G gitu, yang HP kita ini nggak bisa nerima. Nah, analoginya kayak gitu. Jadi, materi gelap itu ada dari HP jenis modern, yang komunikasinya itu udah bukan 4G atau 5G, tapi 10G gitu misalnya. Jadi belum bisa kita deteksi aja gitu. Tapi kita tahu dia itu ada gitu. Jadi bagaimana quark itu terbentuk? Pertanyaannya beda lagi. Ya beda lagi ya kalau quark itu terbentuk lagi-lagi waktu alam semesta masih muda. Alam semesta masih muda itu, bayangin kalau alam semesta masih muda, semua materi itu belum bebas gerak kemana-mana. Terus ketika alam semesta udah cukup besar, tadinya itu belum bebas kemana-mana, bayangin sampai cahaya belum bebas bergerak kemana-mana. Jadi waktu itu ada momen di mana alam semesta itu kedap cahaya. Kenapa kedap cahaya? Karena dia itu belum bebas cahaya kemana-mana. Ketika cahaya sudah cukup longgar bergerak kemana-mana, si masanya ini, beberapa partikel elementer di situ mulai terbentuk di situ. Jadilah yang kita kenal namanya quark begitu.
Kalau pertanyaannya bagaimana cara membentuk quark, itu pertanyaan lain, karena cara membentuk quark analoginya kayak tadi, ada kelereng 2 buah, kita tumbukin yang kenceng, nanti jadi pecahan kecil. Kita tumbukin terus, jadi kecil, makin lama makin kecil. Nah, ini atom atau proton kita tumbukin, makin lama makin kecil. Meskipun sampai saat ini, quark itu belum bisa diisolasi secara sendiri, begitu. Karena kalau terisolasi sendiri, biasanya dia meluruh dalam waktu yang sangat cepat, begitu. Tuh, Kalavino. Oke, cukup ya, Kalavino ya. Cukupkan dulu. Sama-sama. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ada di YouTube-nya Humas HAJ, karena memang kita live streaming di sini ya. Ada satu pertanyaan dari Syarif Dayan. Bagaimana kita bisa memperkirakan bahwa alam semesta kita tidak berada di dalam sesuatu? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gimana ya? Bisa diperjelas mungkin? Bisa diperjelas mungkin ya, Kak Syarif Dayan. Bagaimana kita bisa memperkirakan bahwa alam semesta kita tidak berada di dalam sesuatu? Jadi mungkin ini alam semesta itu sebenarnya masih ada yang sesuatu yang lebih besar lagi gitu Kak, dibanding alam semesta kita yang menjadi lokasi dari alam semesta kita yang saat ini kita bahas. Memang untuk menjawab apakah alam semesta yang ini kita ketahui itu adalah alam semesta secara keseluruhan, jelas-jelas tidak. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau saya bilang alam semesta, maksudnya adalah observable universe, alam semesta yang bisa diamati. Nah, kita amati, ternyata alam semesta, kita hitunglah satu-satu galaksi di gugus ini berapa, galaksi di gugus ini berapa, sana kita jumlahin semuanya. Kita estimasi, kita kira-kira massa totalnya berapa, terus secara terpisah kita hitung dengan dari relativitas umum. Prediksi alam semesta itu total ininya berapa sih, mengandung berapa massa gitu. Materinya ada berapa banyak, energinya ada berapa. Setelah kita bandingin, ternyata cuma 4% alam semesta yang kita amati tadi itu berkontribusi terhadap keseluruhan alam semesta. Jadi satu hal yang pasti adalah observable universe itu yang jelas bagian dari universe yang lebih besar. Sisanya apa? Sisanya itu dark matter dan dark energy gitu. Kemudian apakah universe yang total ini juga bagian dari universe lain? Banyak teori-teori yang cukup spekulatif ya tadi. Contohnya salah satunya Brand itu tadi yang menganggap alam semesta kita itu kayak membran lah, ada dimensi ekstra, kemudian ada alam semesta yang mirip di dimensi lain, terpisah di dimensi ekstra ini, tapi kita tidak tahu, karena menurut teori yang dibangun ini, cara berkomunikasi antara suatu universe dengan universe lain ini lewat yang namanya graviton tadi. Masalahnya, graviton itu sendiri belum bisa kita amati sekarang. Graviton itu partikel pembawa gravitasi hipotesis, jadi kita masih belum tahu gitu. Kalau mau tertarik dengan berteorinya banyak sekali, tapi sekali lagi kan, harus kita uji dulu ya. Nah, karena harus diuji dulu ini, jadi kita banyaklah PR-nya gitu. Jadi kita belum bisa tahu secara sepenuhnya. Iya, itu. Jadi memang masih sulit ya di bagaimana caranya untuk tahu kita tuh ada di semesta, yang ada di dalam semesta atau tidak gitu ya. Karena memang di alam semesta kita sendiri aja yang observable aja cuma berapa persen ya, Kak? 4 lah. Bagian kecil ya, hanya 4%-nya gitu. 96%-nya itu adalah materi gelap yang tadi ditanyakan oleh Kalavino. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Gede Bramanda. Ini Kak Gede Bramanda mau bertanya langsung? Silakan mengaktifkan mic-nya. Tidak. Silakan. Tidak, terima kasih. Oh, enggak. Iya, Kak Gede Bramanda bertanya, bisakah kita membuktikan adanya dunia paralel? Ya, seperti itu ya pertanyaannya ya. Gimana Kak Adli? Mungkin ini agak ke cover di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi, secara teoritis ada, salah satunya tergantung modelnya apa, modelnya banyak gitu sampai sekarang. Tapi lagi-lagi semua model ini belum menurunkan sampai hal yang experimentally proven gitu. Dalam artian, Brand tadi misalnya antar universe ini lewat graviton gitu, kita saling kirim. Jadi kalau kita kirim sinyal HP, itu kan kita kirim-kiriman foton namanya. Kalau ini, kita kirim-kiriman graviton gitu. Masalahnya,
si graviton ini sendiri kan kita di tahap, karena dia sangat lemah, dia itu interaksi paling lemah di antara 4 interaksi tadi, karena dia sangat lemah, jadi kita belum bisa membuktikan keberadaan graviton itu sendiri. Jadi PR kita sekarang membuktikan graviton itu sudah dideteksi, kemudian setelah itu memodifikasi bagaimana cara bertukar graviton, terus setelah itu baru kita bisa kirim-kiriman graviton gitu. Mungkin nanti by that point bisa kali ngebuktiin ada atau tidaknya. Tapi sebagai gambaran saja, mungkin Maxwell nemuin elektromagnetik tahun 1800-an, terus Bell Labs mulai memodifikasi sinyal itu di tahun 1900-an. Jadi mungkin ada 100-an itu yang foton gitu, yang notabene gaya yang cukup kuat tukar menu interaksinya. Kalau graviton yang lebih lemah, mungkin bisa lebih lama, mungkin bisa lebih dari 100 tahun untuk bisa memodifikasinya begitu. Ya, baik. Kita masih punya waktu 7 menit lagi, sedangkan pertanyaan masih banyak sekali ya. Nggak apa, kita agak ngebut aja. Selanjutnya dari Nathanael Pascal. Adakah Kak Nathanael Pascal mau bertanya langsung? Lewat chat saja. Lewat chat saja, oke. Pertanyaannya, Kak, saya mau bertanya, jika universe ini mengembang berdasarkan teori redshift-nya Edwin Hubble, dan didukung oleh Redshift Quasar Research yang dilaksanakan tahun 1997 sampai 2003, apakah kemungkinan adanya void yang berada jauh di luar sana yang belum di-reach atau ekspansi dunia ini? Oleh ekspansi dunia ini? Ya. Jelas ini lagi-lagi kaitannya dengan observable universe tadi ya. Dalam artian apapun yang kita amati itu kan sifatnya masih observable universe, dalam artian ada suatu objek entah kuasar, entah galaksi yang jauh, kemudian dia memancarkan fotonnya sampai ke bumi terus kemudian kita amati begitu. Nah, fotonnya ini kan ketika kita amati baru kita oke, ini observable universe begitu. Soal kemungkinan jelas ada begitu, simply karena memang mungkin fotonnya aja belum sampai ke kita. Yang kita amati sekarang, ini adalah misalnya kita ngeliat matahari, itu yang kita amati adalah matahari 8 menit yang lalu. Karena waktu yang dibutuhkan cahaya dari matahari untuk ke bumi itu 8 menit. Ketika kita amati Alpha Centauri, itu sekitar 4 tahun yang lalu, karena waktu yang dibutuhkan dari Alpha Centauri ke kita itu butuh 4 tahun. Bayangin kalau dia adalah galaksi yang baru terbentuk, galaksi yang letaknya ada jauh sekali dari kita, di tanda petik di ujung alam semesta begitu. Itu mungkin butuh waktu miliaran tahun untuk sampai ke kita begitu. Jadi memang kemungkinan soal sesuatu yang di luar observable universe ini ada gitu, tapi dalam kepentingan kita kan kita ingin mengetahui apa yang bisa kita ukur sebenarnya, karena untuk yang tidak kita ketahui mungkin paling tidak kita bisa merasakan keberadaannya lewat gravitasi lah begitu. Kalau tidak, ya mungkin tidak banyak yang bisa kita eksplor juga nanti. Oke. Bagaimana, Kak Nathanael? Sudah terjawab ya? Oke. Selanjutnya kita pindah lagi ke pertanyaan dari Instagram ya, Instagram Live. Kita juga lagi live di sana. Pertanyaan dari Arif Setiadi. Pertanyaannya, bisa di-share teori-teori terkait bulk being? Apa? Bulk being? Iya. Brand ya? Ya, kalau saya lupa cerita. Jadi dalam brand itu, ini saya lagi bawa buku. Jadi brand itu satu ini universe kita satu lembar. Nah, tetangga kita ada lembaran lain. Nah, kemudian misalnya posisinya seperti ini ya, ada jarak antar kertas. Yang di tengah ini kita sebut dengan nama bulk. Dalam artian dia itu ada satu dimensi ekstra, karena kertas ini 2 dimensi, dia itu 2 dimensi. Jadi kita itu karena kita makhluk 3 dimensi, kalau kita ini kutu yang hidup di sini, kita cuma bisa melihat 2 dimensi. Bayangin kita adalah kutu di 3 dimensi begitu, atau 4 dimensi ruang waktu. Ada dimensi ekstra, dimensi ruang keempat, atau ruang waktu kelima. Nah, kita tentu sebagai kutu, kita tidak tahu caranya keluar sana. Tapi,
Tapi ya, kalaupun memang si bulk itu ada, dan secara model memang sudah dibuat, yang harus kita pastikan adalah apakah hukum-hukum fisikanya itu sama dengan kita. Apakah berlaku gitu. Jadi salah satu kerjaan yang sekarang lagi dilakukan adalah hukum-hukum fisika kan harusnya sifatnya universal asumsi dasarnya. Berarti meskipun dimensi ekstranya kita tambah, ketika nanti harus kita turunkan ke dimensi yang cuma 4 dimensi ruang waktu, hukum fisikanya harusnya sama gitu. Kalau memang hukum fisika harus sama, konsekuensinya apa gitu. Biasanya nanti turun deh konsekuensinya, misalnya kita bisa mengamati partikel yang masanya sekian gitu, dengan energi sekian. Jadi kalau energinya sekian, ini bisa membuktikan, oke, ini jadi langkah pertama untuk membuktikan kayaknya teori ini prospek deh, punya prospek gitu. Tapi masalahnya lagi-lagi butuh yang tanda petik energinya gede banget. Jauh lebih gede dari energi yang di-provide di CERN saat ini. Mungkin gambarannya yang ada di film Interstellar tuh ya, Kak ya? Iya, benar-benar. Ya, kalau teman-teman nggak kebayang gitu, bisa ditonton filmnya, cukup bisa memvisualisasikan. Lalu selanjutnya dari Septian Adi. Wah, ada 3 pertanyaan nih sekaligus. Mungkin, oke, yang pertama, apakah ada hubungannya antara partikel elementer mikroskopis dengan sesuatu yang maha besar itu sendiri terkait pembentukan alam semesta itu sendiri di awal? Lalu yang kedua, menurut pembicara, menurut Kak Adli, bila teori yang alam semesta itu mengembang, apa yang menyebabkan alam semesta itu mengembang? Dan yang ketiga, apakah teori relativitas umum saja sudah cukup untuk menjelaskan fenomena ini? Saling berkaitan sih sebenarnya pertanyaannya. Silakan. Ini pertanyaannya yang di Zoom ya? Iya, yang di Zoom. Oh iya. Oke, saya bisa lihat. Septian Adi. Ya. Pertanyaan pertama, apakah hubungan antara hubungannya justru jelas sangat berpengaruh ya. Ketika alam semesta masih sangat kecil, itu karena masih sangat kecil, itu semua interaksi itu sangat signifikan di situ, karena ketika partikel elementer tadi kan masanya kecil, tapi muatan listrik atau muatan nuklir kuat, nuklir lemahnya kan besar. Jadi sangat berpengaruh di sini. Dan kalau kita bicara partikel elementer itu kan kaitannya mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum itu sangat mempengaruhi kenapa nanti ketika alam semesta makin lama makin berkembang, beberapa titik jadi galaksi, beberapa titik jadi ruang hampa gitu. Itu karena kalau kita flashback ke masa lalu, ternyata bentuk-bentuknya itu tidak seragam di alam semesta ini. Ada bagian-bagian yang memang lebih rapat, ada bagian-bagian yang lebih renggang gitu. Bagian yang lebih rapat ini nanti ketika alam semesta mengembang menjadi yang namanya galaksi, bagian yang lebih renggang ya jadi ruang hampa. Begitu. Penyebab alam semesta mengembang sampai saat ini alasannya sih dark energy masih ya. Cuma kalau pertanyaan dark energy itu apa, tidak tahu. Karena ini sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, dia itu bisa jadi ada yang bilang bahwa pemahaman kita secara gravitasi itu belum menyeluruh. Oke, Einstein sudah memperluas pemahaman kita gravitasi dibanding Newton dulu dengan melihat bahwa gravitasi ini bukan cuma gaya antar dua benda bermassa, tapi kelengkungan ruang waktu. Tapi mungkin ada yang bilang kita butuh gambaran yang lebih fundamental soal alam semesta selain kelengkungan ruang waktu gitu. Ini jadi salah satu metode juga untuk menjelaskan dark energy itu. Jadi ada yang bilang bukan soal dark energy dan dark matter itu ada, tapi pemahaman kita soal gravitasi saja yang belum cukup begitu. Jadi namanya modified of Newtonian dynamics itu masih aktif juga, dan itu mencoba memodifikasi relativitas teori gravitasi lah secara umum gitu. Tentu terkait benar atau tidaknya lagi-lagi harus kita cek nanti mereka bisa memprediksi apa sih dari situ, dan kalau sudah bisa diprediksi bisa kita amati atau tidak gitu. Ya, mungkin ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmada Yusril ya tentang dark energy dan gravitasi tadi. Pertanyaannya tuh mungkin nggak sih kalau gaya fundamental kelima itu dark energy itu, gitu. Menurut Kak Adli gimana? Ya, dan ada juga, ada yang propose juga. Itu kan salah satunya memodifikasi relativitas umum. Ada yang bilang bahwa
ada interaksi kelima yang belum kita kenal gitu. Jangan-jangan ini dark energy gitu. Tapi pokoknya bagian berteori itu adalah bagian paling enak gitu, karena itu kayak free shoot lah, everyone bisa ngomong gitu. Tapi ketika kita memutuskan teorinya, kan kita harus bertanggung jawab juga, kita harus provide, teorinya seperti ini. Tapi kalau teorinya seperti ini, kita bisa mengamati fenomena yang seperti ini gitu. Nah, fenomena inilah bagian yang harus kita cek. Dengan setelah kita cek, baru menjadi sains secara keseluruhan begitu. Tapi jawabannya memang ada begitu, yang seperti itu. Cuma kan lagi-lagi belum tahu ya, kita belum tahu. Iya, belum tahu, masih misteri sampai sekarang. Ya, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena pertanyaan dari Fernanda Putra mungkin serupa dengan yang tadi telah ditanyakan tentang book buying atau brain. Mungkin bawahnya udah nulis tapi ya. Udah. Mungkin ke pertanyaannya Kak Nurul Fitria nih yang agak beda. Apakah alam semesta juga berputar seperti bumi? Oke, pertanyaan bagus. Yang jelas dia mengembang. Kalau terkait berputar atau tidak, tentu kita harus bicara dalam hal konteks gitu. Konteksnya seberapa zoom in, zoom out-nya. Yang jelas kalau kita bicara galaksi, bintang-bintang itu kan berputar mengelilingi intinya. Terus kalau kita bicara gugus galaksi itu berputar juga, tapi mengelilingi pusat masanya. Pusat masanya itu bisa jadi ada objek, bisa jadi tidak. Nah, tapi kalau kita lihat observable universe secara umum, jawabannya saya tidak tahu. Yang jelas dia mengembang, begitu. Tapi kalau di level gugus galaksi, dia berputar juga, saling mengelilingi. Oke, jadi masih belum tahu ya Kak kalau si alam semestanya itu berputar atau enggak. Yang jelas pastinya mengembang. Mengembang. Oke, sudah pukul 5, tepat waktu ya kita ya. Dan sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin kalau bisa ya FYI aja ya, yang bergabung tuh banyak banget dari luar daerah, terutama banyak sekali, dan ya mungkin jadi salah satu sisi positif dari adanya pandemi ya, kita nggak bisa berkumpul langsung. Biasanya kita mengadakan pertemuan ini di planetarium, teman-teman datang langsung, bisa berinteraksi secara langsung, tapi karena masih dalam masa pandemi, kita berkumpulnya secara daring, sehingga teman-teman yang dari luar kota, luar pulau, bisa ikut bergabung gitu ya. Dan terima kasih, saya perhatiin dari tadi partisipannya jumlahnya tadi awal-awal 55, sekarang 53, masih cukup stabil ya. Dongeng Kak Adli sangat dinikmati rupanya. Ya, semoga bisa menjadi pengetahuan yang atau tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan juga ada satu titipan dari kakak-kakak HJ, mungkin teman-teman sehabis ini bisa mengisi kuesioner yang saya share linknya ada di kolom chat. Mohon diisi ya, mohon kesediaannya untuk mengisi nanti setelah ini. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu aja cukup dari saya. Mungkin dari Kak Adli ada closing statement terkait kosmologi di balik gelapnya alam semesta ini. Nggak ada sih, Mil, kayaknya. Udah cukup. Nggak ada ya. Pertanyaannya bagus-bagus, cuma ujung-ujungnya mungkin yang harus kita lihat, kosmologi itu biasanya seru karena banyak spekulasi ya, karena ilmunya belum komplit gitu. Tapi yang harus kita lihat tentu juga, untuk bisa, yang membedakan sains dengan pseudoscience kan ujung-ujungnya adalah eksperimen atau observasi itu tadi. Jadi memang ya oke, dia sangat seru karena banyak spekulasi, karena banyak yang belum diketahui, tapi tentu juga sebagai komunitas sains yang bertanggung jawab, kita harus memilah-milah nih mana yang memang cukup, yang sudah menyertakan prediksi-prediksi fenomena nanti begitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, jadi ya memang seperti itu ya, alam semesta kita menyimpan banyak misteri, karena memang lagi-lagi keterbatasan kita sebagai manusia untuk
terus menggali ilmu pengetahuan gitu supaya misteri-misteri tersebut yang tadi juga udah sempat disinggung bisa terus pecahkan satu persatu. Seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan ke Kak Ananda Reza, Kak Andre sebagai MC. Mungkin abis ini masih ada sesi-sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kamila sebagai moderator dan Kak Adli sebagai narasumber yang sudah membawakan dongeng yang begitu indah pada sore hari ini. Sebelum kita acara pada sore hari ini, tadi mohon diisi kuesionernya ya yang sudah ada di kolom chat, karena kita sangat perlu sekali feedback dari teman-teman untuk kepentingan pertemuan-pertemuan berikutnya dan perkembangan kita di HAJ seperti itu. Sebelum kita mengakhiri sesi sore ini, kita mau foto bersama dulu. Jadi tolong dinyalahin dulu ya semua kameranya ya. Ayo nyalain ayo. Ini diaktifin. Yuk. Ini ada 3 slide. Jadi tolong dinyalakan semuanya ya. Slide ada 2 slide, ada 2 slide. Ada 50 peserta. Yuk, saya masih tunggu. Ini nggak ada pengamatan malam ya, Andre ya? Iya, nggak ada pengamatan malam karena masing-masing. Di rumah masing-masing ya. Waduh. Padahal biasanya mau maghrib kita siap-siap naik ke Takahashi nih. Oke, kita mulai aja ya. Yuk, siap-siap ya. Harus senyum. Mila screenshot. Mila mau screenshot. Oh, ya udah. Aku yang screenshot. Oh gitu. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Oke, thank you. Makasih teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Nantikan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan rutin berikutnya. Kita masih ada sampai nanti di bulan Desember. Oke, makasih semuanya yang sudah hadir. Saya akhiri perjumpaan pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.